Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan Aditama. Saya dari kelas B NPM 2322011127. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian serta fungsi-fungsi sel hewan atau sel eukariotik. Tonton terus videonya sampai habis ya. Yang pertama, vesikel pinositotik berfungsi dalam bentuk transformal dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua, lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel yang berisi kandung enzim hidrolitik. Yang ketiga, fisikologi merupakan sebuah badan terikat membran yang terbentuk oleh tunas dari badan Golgi. Fungsi fisikologi adalah untuk ekskresi terutama pada sel-sel kelenjar. Yang keempat, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma adalah organel yang bertindak sebagai saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dan nukleus. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai sintesis protein. Yang keenam, membran sel. Membran sel merupakan bagian sel yang berada paling luar yang tersusun dari unsur protein atau lipoprotein. Fungsi membran sel yaitu untuk mengatur keluar masuknya nutrisi, juga mineral, dan dapat menerima rangsangan dari luar. Yang ketujuh, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi, membantu defosifikasi amonia hingga berperan dalam proses kematian sel. Yang kedelapan, aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan kantung BP bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Fungsi aparatus Golgi yaitu untuk memproses dan mengelola protein. Lanjut yang kesembilan, nukleus. Nukleus adalah salah satu organel sel yang tertata pada inti sel. Fungsi nukleus yaitu bertanggung jawab dalam pembentukan protein dan juga merakit subunit yang membentuk ribosom. Kemudian nukleus. Nukleus adalah penjaga gen agar terekspresi dengan baik agar tidak menjadi penyebab kematian genetik. Nukleus adalah tempat untuk mengkoordinasikan pembelahan sel seperti replikasif dan transkripsif. Dalam sintesis protein, nukleus memproduksi kode protein yang berguna untuk proses metabolisme seluler. Yang ke-11, sentiol. Sentiol berfungsi membantu dalam organisasi gelandang mitosis dan dalam penyelesaian sitokinesis, serta sentriol diperlukan untuk pembentukan gelandang mitosis. Yang ke-12, mikrotubulus memiliki fungsi sebagai sabuk dalam sel dan memindah vesikel serta butiran maupun organel mitokondria dan dapat melindungi sel-sel yang terdapat pada hewan. Yang ke-13, sitoplasma.
Sitoplasma pada sel hewan ialah bahan seperti gel yang terbuat dari air, mengisi sel-sel dan mengandung protein dan molekul penting yang dibutuhkan untuk sel. Sitoplasma terbuat dari protein, karbohidrat, garam, gula, asam amino, dan nukleotida. Yang ke-14, ribosom. Ribosom dianggap seperti sebuah pabrik kecil yang letaknya ada di dalam sel. Semua protein yang ditunjukkan untuk beroperasi dalam berbagai sel dihasilkan oleh ribosom. Ribosom memiliki tugas utama yaitu memproduksi protein untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh. Sel membutuhkan lebih dari ratusan protein. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.